Selamat siang, Bu Diana. Ya, selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini sebelum kita melakukan observasi di kelas Bu Diana nanti, ini ada beberapa yang harus saya konfirmasi dulu atau saya tanyakan pada Bu Diana dulu nih. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya apa ya, Bu Diana ya? Ya, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu melalui teks dan berbagai kegiatan nanti siswa dapat menuliskan paragraf prosedur. Paragraf prosedur. Kemudian selanjutnya Bu Diana, area atau pengembangan apa nanti kira-kira yang akan dicapai oleh murid-murid oleh Bu Diana, murid Bu Diana? Ya, untuk pengembangannya sendiri nanti akan bernalar kritis, kreatif, dan beberapa KSE itu kompetensi sosio emosi dan budaya positif nantinya. Bernalar kritis dan kreatif, beberapa menyisipkan KSE ya dalam pembelajaran, kemudian beberapa budaya positif. Oke. Kemudian yang terakhir ya Bu Diana, strategi atau persiapan apa yang sudah dilakukan Bu Diana nanti untuk dalam pembelajaran? Untuk strategi yang dilakukan, yang pertama jelas untuk membuat modul ajarnya. Membuat modul ajar. Ya, selanjutnya saya dan siswa itu bersama-sama membuat media pembelajarannya agar pembelajaran ini dapat dilaksanakan. Jadi media pembelajarannya Bu Diana ini berkolaborasi dengan siswa juga ya Bu Diana. Ya, terima kasih Bu Diana, hanya itu saja yang saya tanyakan dan saya konfirmasi. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Harapannya nanti tujuan pembelajaran dan strateginya bisa tercapai semua. Selamat siang Bu Diana, sampai ketemu lagi nanti saat observasi pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 5, 2 kali tepung pramuka. Tepung semangat. Ya, hari ini kita akan pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang mata uang. R-nya besar, P-nya kecil. Halaman 120. Di halaman 120 ada gambar apa? Anak sedang ngobrolin tentang apa? Menabung. Ada bacaan ayo menabung, silahkan dibaca. Kita akan baca beruntun aja ya, mulai dari Angga, satu kalimat. Menabung adalah manusia menyimpan sebagai uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin
Mendaur barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Mengaku memiliki banyak manfaat antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Ya, jadi menabung itu apa? Apa itu menabung? Ya, menyisihkan sebagian uang yang kalian miliki. Kalau menabung di mana saja? Di bank, di celengan, di sekolah atau di koperasi. Kira-kira apa keuntungan menabung di bank, di celengan, di koperasi? Ada yang bisa tunjuk tangan kelebihan dari menabung di bank? Apa ya, Vero? Kira-kira kelebihan apa yang bisa kalau menabung di bank itu kelebihannya apa? Ya, uangnya tidak mudah hilang. Terus ada yang bisa lagi kelebihan dari di bank? Ya, bisa dilakukan sewaktu-waktu di jam kerja. Karena kalau bank itu bukannya di hari apa saja biasanya? Iya, kalau hari Minggu biasanya buka atau tutup. Selain itu, kalau selain nabung di bank ada di mana saja nabungnya? Di celengan. Kalau di celengan kelebihannya apa? Kelebihan itu berarti keuntungan yang didapat kira-kira apa? Bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalau di bank itu kan hanya di jam kerja saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, biasanya dilakukan jam tutup. Tapi kalau di celengan bisa malam hari bisa dimasukkan ke celengan uangnya. Kalau enggak hari Minggu, ya 24 jam kalian yang mengawasi sendiri celengan itu. Selain di celengan ada di mana lagi? Di koperasi. Di koperasi juga sama seperti bank. Uangnya lebih aman. Tapi kalau hari Minggu tidak bisa karena sekolah libur. Iya. Kalau supaya tabungannya penuh kira-kira menahan diri agar kita menahan. Iya, gimana caranya menahan diri? Sekolah membawa bekal sehingga uang sakunya masih atau ada sisanya. Yang kedua, iya, menjual barang-barang yang masih bisa didaur ulang, yang masih layak dipakai atau digunakan. Selain itu ada apa lagi? Mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Iya. Mendaur ulang barang bekas. Contohnya apa? Baju itu yang kain yang di menjahit itu juga bisa didaur ulang jadi kios atau buat kita. Ada yang punya pengalaman nabung, misalkan saya menabung juga seperti ini. Ada yang mau bercerita di depan atau di pengalaman kalian menabung? Tentang pengalaman yang lucu, apa yang menyajikan, misalkan uangnya dimakan rayap atau gimana? Ada yang mau bercerita? Agus, silakan bercerita. Yang uangnya itu kemarin berapa?
bisa nabung. Kalau di celengan kira-kira kekurangannya apa kalau nabung di celengan? Tadi uangnya hilang diambil adiknya katanya. Uangnya dimakan ayam. Bisa diambil. Tapi kalau nabungnya di bank dan di celengan di koperasi itu tabungannya kalian aman karena dipegang sama pihak yang berwenang. Kayak berapa kan sudah di kantor bank. Kalau di koperasi juga sudah dipegang guru itu ditabungkan di koperasi. Ada yang pernah tabung di bank? Cuma itu doang. Belum? Kira-kira jadi pernah tabung di bank. Kalau menabung di bank itu sih caranya gimana pertama? Oh ya, memasukkan identitas ya KTP. Berarti kalau kalian kan masih anak-anak, pakainya berarti apa? KIA, kartu identitas anak, pakainya yang itu. Ya, didampingi dengan orang tua datang ke bank, membawa KIA, nanti didampingi di sana membuat ATM junior, tabungan junior itu tabungan anak-anak. Itu nanti ditanyakan, misalnya namanya siapa, itu kan ada datanya. Terus nanti dibuatkan tabungan. Terus tabungannya bisa dibawa pulang dan sewaktu-waktu bisa diisi uang, nanti ke bank lagi menabung di sana uangnya. Apakah kalau di sana, kalau di bank itu kita langsung dapat tabungan? Enggak, harus melalui prosedur atau langkah-langkahnya, menyiapkan KTP atau KIA tadi, terus nanti perginya ke teller. Di situ nanti ditanyakan, dicatat dulu di online. Nah, setelah itu dicetakkan buku tabungannya. Dibuka halaman 127. Jadi teks prosedur itu apa? Prosedur berarti tahapan atau langkah-langkah suatu aktivitas. Kalau mau masak nasi goreng, apakah nasinya langsung dimasukkan? Tidak. Yang pertama apa? Bumbunya dulu. Nah, seperti itu. Jadi teks prosedur itu langkah-langkah yang harus dilakukan secara rutin. Sekarang dibuka yang kreativitas 125. Di situ ada kreativitas membuat apa? Membuat celengan. Langkah pertamanya apa? Buatlah celengan dari bahan kertas seperti karet, botol plastik, kotak makanan, dari bambu atau dari tanah liat. Yang kedua, Hiaslah celengan kalian. Kalian bisa membuat gambar dan mewarnainya atau hias dengan tempelan kertas solar dan benda lain. Akan ambil baik-baik kalian yang mengharapkan pada kertas yang ada di rumah. yang terakhir, Tuliskan di selembar kertas impian atau tujuan yang membuat kalian giat menabung. contohnya. Aku ingin membeli gitar. Aku ingin membelikan ibuku hadiah ulang tahun. Tulisnya menggunakan apa? Tuliskan kalimat itu dengan huruf kalimat bersambung. Yang keempat, Tempelkan kertas tersebut di tempat celengan kalian sebagai penyemangat untuk menabung. yang kelima, ambil nafas dalam-dalam. Kosongkan pikiran kalian, setelah itu buang nafasnya pelan-pelan. Sudah agak mendingan? Ya. Kita lanjut, sudah bawa alat kertas origami. Ya, silahkan dibuat celengan. Iya, nggak benar. Berarti setelah dibuat, langkah selanjutnya dilihat di buku kalian kan di situ ada langkah-langkahnya.
Ya, hasil karya kalian sangat bagus-bagus. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Kita akan menulis teks prosedur cara membuat celengan. Celengan yang sudah kalian buat. Ya, tadi kamu membuatnya gimana pertamanya? Ya, ditulis di kertas. Ya. Sudah selesai semua ya. Sekarang siapa yang berani maju ke depan membacakan hasil yang sudah kalian tulis? Yang berani maju ke depan, silakan. Gak apa-apa. Hanya membacakan hasilnya. Tadi menceritakan celengan yang sudah kalian buat seperti apa, gimana langkahnya, diceritakan ke teman-teman. Coba. Ya, nggak apa-apa. Ini dia. Nama saya Felda. Saya akan membaca Video loh. celengan. Pertama-tama kita gunting di atas kaca lalu kita tambal yang sudah disiapkan. Setelah kita tempel hasil dan jadi deh celengan. Ya, ditunjukkan hasilnya. Dibuatnya dari apa? Dari botol bekas dan kertas apa itu? Ya, hasilnya seperti itu. Kita kasih tepuk tangan buat depan membacakan cara membuat celengan yang sudah kalian buat. Bacakan hasil karyanya. Nama saya Asyafa. Saya akan membacakan hasil celengan buatan saya. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, buatlah celengan menggunakan bahan bekas seperti botol plastik. Langkah ketiga, hiaslah celengan kalian. Langkah keempat, hias celengan seperti langkah kelima, tuliskan ijazah kalian. Langkah keenam,
sapi di botol. 4. Lalu mewarnai sedikitnya dengan sangat dulu. 5. Membuat susu di botol. 6. Menjadilah jaringan nuklir. Ya, tunjukkan hasil karya kalian. Ternyata ketiga-tiganya membentuk apa? Roket. Coba dimainkan roketnya. Ya, kasih tepuk tangan buat ketiga kalian. Ya, jadi hari ini kita belajar apa saja? Membuat celengan. Kalau membuat celengan harus sesuai dengan Aturan. langkah. Langkah-langkah, iya, namanya apa? Next prosedur atau langkah-langkah dalam suatu aktivitas. Kalau yang kita lakukan hari ini membuat celengan. Kira-kira apa kesusahannya? Apa susahnya membuat celengan? Apa bagian memputing? Apa bagian menempel atau apa? Saja. Nanti celengannya silakan bisa diisi uang atau diisi dengan kertas impian seperti yang ada di buku halaman 125. Kalau di buku itu kan tuliskan impian-impian kalian ditaruh di dalam celengan. Iya. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari teks prosedur atau tahapan kegiatan secara runtut. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang jurnal membaca besok. Jadi disiapkan satu buku untuk membuat jurnal membaca ya. Ya. Apa Bu? Jurnal membaca untuk minggu depan. Kita hari ini pelajarannya kita tutup dengan bacaan mendalam bersama-sama. Ya, nanti perumpamannya silakan ditutup sekarang berkemas-kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, selamat siang Ibu Diana. Terima kasih atas kesempatannya Bu Diana. Dapat saya konfirmasi lagi nanti tentang terkait observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin di kelas 4, kelasnya Bu Diana. Nanti akan saya tanya-tanya lagi Bu Diana nggih. Untuk yang pertama Bu Diana, kira-kira apa saja yang dapat Bu Diana ambil atau dapat direfleksikan oleh Bu Diana terkait dengan pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin Bu Diana? Secara keseluruhan untuk pembelajarannya sudah baik, hanya sudah menerapkan budaya positif, KSE kompetensi sosio emosi, dan diferensiasi produk. Hanya ada beberapa anak yang nilainya masih kurang. Terima kasih. Saya melihat juga kemarin Bu Diana sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik Bu Diana. Sudah puas apa belum dengan pembelajaran kemarin Bu Diana? Sebagian besar puas, tapi ada sebagian yang belum dikarenakan adanya kurang itu kreativitas anak, nalar kritisnya juga kurang, dan itu nilainya juga masih ada yang kurang. Berarti masih ada kekurangan tentang kreativitas anak, kemudian bernalar kritis, dan ada anak yang nilainya masih kurang atau masih rendah nih Bu Diana nih. Kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya ini untuk meningkatkan nalar kritis, kemudian kreativitas anak, kemudian supaya nilainya meningkat, kira-kira apa yang akan Bu Diana lakukan? Ya, saya akan belajar membuat modul ajar, diperbaiki lagi, dan belajar tentang diferensiasi produk lagi Pak. Modul ajar dan Diferensiasi. diferensiasi produk Ya. nih. Itu belajar lagi itu belajar kedua hal itu. Kira-kira belajarnya bagaimana atau melalui apa Bu Diana belajar tentang diferensiasi dan belajar membuat modul ajar? Ya. Dari sini saya juga akan belajar
Diana, untuk yang terakhir ini kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran tentunya kita tidak hanya berdiam diri saja, tapi kita harus belajar membuat modul ajarnya, belajar tentang pembelajarannya seperti apa, seperti itu nanti saya akan belajar membuat modul ajar yang lebih baik lagi dan belajar tentang diferensiasi produk yang saya ajarkan di kelas. Semoga apa yang diinginkan Bu Diana untuk pembelajaran selanjutnya bisa tercapai, kualitas pembelajarannya bisa meningkat dengan pelatihan ya, kemudian mungkin tadi sudah dikatakan Bu Diana bertanya dengan bapak ibu guru yang lain, saling berbagi dan bisa dampak untuk murid tentunya ya, biar lebih kreatif, bernalar kritis dan juga nilainya meningkat. Terima kasih Bu Diana untuk kesempatan dan waktunya. Saya kira konfirmasi saya terkait dengan pembelajaran Bu Diana cukup sekian. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bu Diana dan mungkin ada tutur kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Diana. Terima kasih sekali lagi, monggo silakan Bu Diana untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Kayaknya Inggris orang balik